Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menentukan sifat bayangan pada cermin cekung. Oke, jadi fokus kita hanya akan menentukan sifat bayangan pada cermin cekung. Pada cermin cekung, sifat bayangannya itu ada sekitar 4 sifat bayangan. Nah, kita akan bahas kok bisa ada 4 sifat bayangan dan bagaimana cara menentukannya. Oke. Nah, yang pertama kita akan menggambar terlebih dahulu cermin cekungnya. Jadi kalau untuk cermin cekung itu lengkungannya kayak gini ya, dan untuk yang bagian depannya itu yang melengkung. Jadi ini yang tempat untuk bercerminnya. Jadi belakang ini nggak ada itunya ya, nggak ada cerminnya. Di kosong ya, kayak apa? Penuh gitu ya. Nah, jadi yang digunakan itu cuma depan. Oke. Nah, bayangan pada cermin cekung tadi kan ada banyak, ada 4 bayangan, ada 4 sifat. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu tentang ruang. Jadi untuk menentukan bayangan pada cermin cekung, kita harus tahu dulu ruang-ruang bayangannya, ruang-ruang bayangan dan ruang bendanya. Jadi pada cermin cekung itu terdapat 4 ruang. Oke ya, kita gambar dulu pakai di garis tengahnya ya. Anggap aja garis tengahnya. Nah, di garis tengah ini kemudian kita bagi menjadi 4. Ini yang pertama, ini yang pertama ya, ini yang kedua. Nah, yang ini itu yang titik pertama itu namanya titik fokusnya, titik fokus cermin. Titik yang kedua itu namanya jari-jari kelengkungan cermin. Jadi kalau cermin ini kita bikin lingkaran ya, kurang lebih gini ya. Nah, nanti tengah-tengah ini itu jari-jari lingkarannya. Oke ya. Di gambaran kasarnya gitu. Nah, terus untuk ruangannya itu ada ruangan apa aja? Yang pertama, ini ada ruang 1 di sini ya letaknya. Terus ada ruang 2, terus ada ruang 3, terus terakhir ruang 4 di belakang cermin. Oke, sampai sini paham ya. Jadi ada 4 ruang dalam cermin cekung. Ruang ini kita gunakan untuk menentukan bayangannya, mempermudah kita untuk menentukan bayangannya. Jadi kalau kita nggak pakai ruangan nanti susah menentukan bayangannya. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu sifat dari cermin cekung. Sifatnya itu bagaimana? Jadi untuk cermin cekung, dia punya sinar istimewa. Dia sifatnya konvergen, mengumpulkan sinar. Jadi kalau ada sinar datang ya, sinar datang yang lurus gini ya, menabrak cermin, nanti dia akan mantul menuju titik fokus cermin. Ini fokusnya. Jadi kalau ada sinar lagi, dia mantulnya ke sini. Oke ya. Jadi kalau ada sinar lagi di sini, dia mantulnya ke sini. Pemantulannya di titik fokus cerminnya. Itu namanya konvergen. Jadi semua bayangan itu mantulnya ke fokus. Dia mengumpulkan sinar di sini ya. Namanya konvergen. Nah, sekarang kita akan bahas sinar-sinar pemantulan sinar yang terjadi pada cermin cekung. Tadi kan udah tahu bahwa kalau ada sinar yang datar, horizontal, dia akan terpantul ke titik fokus bendanya, ke titik fokus cerminnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sinar itu datang dari titik menuju titik fokusnya. Nah, gini ya. Dia akan terpantul ke secara horizontal. Jadi kebalikannya ya. Jadi kalau sinarnya datang dari titik fokus, dia akan terpantul horizontal. Nah, dan terakhir, kalau sinarnya datang dari titik jari-jari kelengkungan yang ini, dia akan terpantul lagi ke jari-jari kelengkungannya. Jadi ibaratnya kayak mantul lagi ke titik semulanya ya. Jadi nggak ada bedanya. Jadi kalau dia ke sini, dia mantul lagi ke sini. Oke ya. Jadi 3 sifat itu yang mesti kita pahami. Nanti itu mempermudah kita untuk menggambar bayangannya. Oke ya. Jadi kalau sinar datangnya horizontal, sejajar, ya sejajar sumbu utama itu yang tengah ya, dia akan dipantulkan ke titik fokus. Kalau sinar dari titik fokus, dia akan dipantulkan sejajar ya. Kalau sinar dari titik kelengkungan cermin, dia akan dipantulkan kembali ya. Oke, nah, sekarang kita belajar untuk cara menggambar bayangannya. Yang pertama contohnya, kalau ada benda di sini ya, bendanya itu di nomor 2 ya, ada benda di ruang 2. Nah, benda kalau di ruang 2 bayangannya pasti akan berada di ruang 3. Kenapa demikian? Hitungannya itu sederhana. Kalau benda di ruang 2, dia berada di ruang 3 bayangannya. Artinya totalnya itu harus 5. Kan ruang 2 ditambah ruang 3 kan artinya 5. Jadi kalau benda berada di ruang 1, bayangannya di ruang berapa? Di ruang 4 karena totalnya harus 5.
Yaitu secara apa ya, untuk mempermudah teman-teman untuk mengingat aja. Jadi totalnya harus 5 peletakan bayangannya. Jadi kalau benda berada di ruang 3, jadi bayangannya di ruang 2. Kalau benda di ruang 1, bayangannya di ruang 4. Kalau benda di ruang 4, ya nggak bisa lah. Bangsa benda di ruang 4. Ruang 4 ini kan cerminnya, belakang cerminnya nggak ada apa-apanya ya. Padat akan kacanya ya kan, nggak ada apa-apa dinding lah ibaratnya. Jadi nggak bisa benda di sini. Yang bisanya itu antara 3 ini bendanya ya. Nah, pertama kita misalkan bendanya di ruang 2. Nah, itu bisa kita gambarkan bagaimana kalau benda di ruang 2. Oke, sekarang kita coba gambarkan seandainya bendanya itu berada di ruang 2. Berarti analoginya sinar datang ya, kita dari atas kepala bendanya ya. Sinar datang ya, warna merah. Dia datang ke sini. Nah, mantul berarti ke titik fokus. Nah, itu ya. Terus kalau dia dari menuju titik fokus berarti ke sini, dari ujung kepala bendanya titik fokus. Berarti mantulnya ke sini. Betul ya. Nah, mantulnya ke situ. Nanti untuk bentuk bayangannya, ini kan pertemuan antara dua sinar datang sejajar dan menuju titik fokus ya kan. Nah, ini pertemuan keduanya juga. Nanti bayangannya itu kita bikin kayak gini, tapi terbalik karena kan dia di bawah. Oke ya, terbalik. Kok bisa dia adanya di sini ya? Harusnya dia beradanya itu di sini. Karena kita bikin gambarnya mungkin nggak tepat ya, bikin gambarnya kita anggap ruang 3-nya di sini aja. Nah, nanti dapatnya di sini untuk bendanya. Jadi kalau kita menggambar bayangan bendanya itu di sini kurang lebih. Nah, berarti sifat bayangan bendanya itu bagaimana? Sifat bayangannya itu akan terbalik, ya kan? Ini kan terbalik bendanya. Terus apa? Dia nyata bayangannya, sifatnya nyata. Nyata itu artinya bayangannya di depan cermin. Nyata. Terus dia diperbesar. Ini kalau gambarnya rapi, kelihatan ini lebih besar daripada bendanya. Jadi bendanya itu akan bayangannya akan lebih besar daripada bendanya. Ya, makanya kalau benda di ruang 2 itu sifat bayangannya akan nyata, lalu terbalik ya bendanya. Yang terakhir diperbesar bayangannya. Ya, sifat bayangannya itu diperbesar. Jadi kalau teman-teman sekarang mau ngafalin, ya silahkan ya, ngafalin sifat bayangan kalau bendanya di ruang 2. Asalkan teman-teman sudah tahu bagaimana asal muasal kok kita mendapatkan benda bayangan di ruang 3 itu bisa sifatnya kayak gini ya. Oke, sekarang kita contoh lagi. Kalau misalnya bendanya di ruang 3 ya. Nah, di ruang 3 di sini misalnya. Nah, anggap di sini aja. Nah, ini bendanya. Kita patokannya yang atasnya aja ya, karena biar nanti gambarnya itu berarti kalau perpotongan antara sinar datang yang horizontal dengan yang vertikal itu akan jadi ujung dari bayangannya. Ya, kasarannya gini aja. Kita bikin dulu yang horizontal. Dia mantul ke sini, set. Nah, oke ya. Terus kita bikin yang menuju ke fokus. Berarti dia mantul ke sini, ya kan? Paham ya? Nah, berarti perpotongan yang ini kan ujungnya ada perpotongan bayangan sinarnya. Yang sinar ini sama sini kan berpotong di sini, di kepala bendanya. Ya kan? Nah, berarti perpotongan kepala bendanya itu nanti akan jadi kepala benda bayangannya. Paham ya? Jadi bayangannya itu nanti kepalanya di bawah. Berarti terbalik lagi. Nah, berarti kalau bendanya di ruang 3, sifat bayangannya gimana? Nyata, masih nyata ya, dia di depan cermin bayangannya. Terus diperkecil dia kan, ya kan? Terbalik dulu ya, terbalik. Terus dia diperkecil, bendanya itu diperkecil. Nah, paham ya, diperkecil. Nanti kalau mau ngapalin udah tahu konsepnya bagaimana. Tapi kalau untuk mempercepat hitungan, nanti kalau mau jawab soal kan lebih cepat kita ingat aja ya, kita hafalin aja sifatnya. Nggak perlu bikin gambar, nanti kelamaan. Oke, yang penting paham ya. Oke, sekarang terakhir, kalau benda di ruang 1. Oke. Kalau misalnya benda di ruang 1. Di sini aja ya. Nah, kita bikin bendanya di sini. Terus ada sinar yang datang ya. Horizontal di atasnya, terus kan dia mantul ke sini. Ya kan? Terus kalau bendanya dari titik fokus berarti
bagaimana gambarnya? Begini ya gambarnya ya. Nah, ya kan? Gini kan? Nah, nanti dia horizontal. Nah, lihat ini nggak ada perpotongannya ya. Dia nggak memotong kan? Ujung ke ujungnya itu nggak ada pertemuannya itu loh ya. Berarti bagaimana caranya? Kalau nggak ada perpotongan, yang sini ke sini, yang sini ke sini, beda kan? Kalau gambar sebelumnya, kita ulang gambar sebelumnya itu bagaimana bayangannya? Kalau udah terhapus ya. Oke, kalau sebelumnya kan kalau bendanya di sini, bayangannya di sini, terus dia mantul ke sini, dari sini dia mantul ke sini, dia ketemu di sini. Nah, kalau yang ini itu nggak ada. Dia tadi nggak mantul sama sekali ya. Jadi kalau ada benda sinar datangnya ke horizontal, dia ke fokus. Kalau dia dari fokus ke horizontal, dia nggak ketemu sama sekali. Nah, ini ya gambar apinya ya. Nah, dia nggak ketemu sama sekali. Nanti pertemuannya itu kita tarik garis aja. Oke ya, kita tarik garis. Jadi nanti dari sinar yang datang dulu ya, yang horizontal, dia akan mantulnya ke sini ya. Nah, kita tarik garis putus-putus di sini. Tarik garis putus-putus sejajar dengan ini ya. Nah, terus yang dia ke titik fokus itu kita tarik garis juga nantinya. Nah, pertemuan ini ya, pertemuan yang itu kita sebut dengan bayangannya nanti. Berarti bayangannya di belakang. Paham ya? Nanti kalau nggak paham bisa diulang-ulang lagi videonya. Oke ya. Nah, jadi bayangannya di sini kan, perpotongannya di sini. Kita nggak nemu perpotongannya di sini. Berarti sifat bayangannya di sini. Bayangannya nanti sifatnya itu apa? Maya. Terus dia tegak, nggak terbalik ya. Tegak, bukan terbalik. Dan diperbesar. Oke, diperbesar. Paham ya? Jadi kalau bendanya di ruang 1, bayangannya di ruang 4. Sifatnya itu maya, tegak, dan diperbesar. Paham ya? Terakhir. Nah, nggak terakhir juga ya, terakhir kedua. Nanti ada terakhir kali nanti kalau dia tepat di titik kelengkungan. Nah, sekarang kalau bendanya tepat di titik fokus itu bagaimana? Nah, si bendanya di sini ya misalnya. Nah, itu di mana? Bayangannya nantinya di mana? Kalau benda tepat di titik fokus, oke ya, kita gambar dulu cahaya datang, cahaya horizontalnya, jajarnya. Nah ini ya. Nah, berarti dia mantul ke sini ya kan. Terus kalau dia dari cermin, dari kelengkungan cermin, itu bagaimana sifatnya atau bayangannya? Berarti kita gambar pakai warna ungu ya. Dia masuk sini, nanti mantulnya ke sini, ya kan? Oke, nah terus kalau dia dari kelengkungan, berarti kelengkungan itu bagaimana? Di sini ya, ujung dia ya. Nah, nanti dia balik lagi. Nah, gitu. Nggak ada pertemuan sama sekali di sini. Nanti sebenarnya bayangannya ini nggak tampak ya, karena nanti bayangannya itu letaknya jauh sekali. Makanya disebut sifat bayangan kalau dia di titik fokus itu sifatnya bagaimana? Yang pertama dia maya, lalu tegak, ya, maya, tegak, dan bayangannya itu nggak kelihatan, tidak terhingga. Jadi kita nggak bisa mendeskripsikan bayangannya. Jadi kadang dianggap tidak ada bayangan yang terbentuk kalau dia berada di titik fokus, ya. Jadi kita nggak usah bikin sifat bayangannya. Terus kalau dia berada di titik kelengkungan cermin, di jari-jari cermin, itu bagaimana? Di sini ya, berarti bendanya di sini. Nah, nanti kalau kita bikin gambar, set gini ya, bayangannya dari ujung mantul ke sini, terus dari sini mantul ke sini, oke, terus dari sini mantul ke sini lagi. Nah, kayak gimana itu gambarnya? Sedikit membingungkan ya. Intinya nanti kelihatan kalau bendanya itu pasti berada di belakangnya, di bawahnya. Harusnya ya, ini gambar kita aja yang nggak rapi ya. Kalau gambarnya rapi nanti kelihatan kalau bendanya berada di jari-jari kelengkungan cermin, tepat ya di situ, nanti bayangannya di bawahnya. Bentuknya itu sama besar. Dia sama besar, sifatnya sama besar, dia nyata dan dia terbalik. Ya.
Oke, jadi paham ya sejauh ini ya. Nanti tinggal dihafalin aja kalau untuk cepet bahas soalnya. Intinya udah tahu bahwa kalau bayangan, kalau benda di cermin apa di ruang satu, bayangannya di ruang 4. Sifat bayangannya tadi apa? Sifat bayangannya itu mainnya kalau di belakang cermin, terus dia tegak, nggak terbalik dan dia diperbesar ya. Terus kalau bendanya di ruang 2, bayangannya di ruang 3. Sifatnya bagaimana? Sifatnya terbalik, dia nyata dan diperbesar. Kalau bendanya di ruang 3, bayangannya di ruang 2. Kalau bayangannya di ruang 2, sifatnya bagaimana? Sifatnya terbalik juga. Dia nyata dan diperkecil. Oke ya. Kalau benda di titik fokus nggak ada bayangan yang terbentuk. Kalau benda di titik R, bayangannya sama besar dan nyata dan terbalik. Jadi bayangannya kalau bendanya di sini dia bayangannya di bawah, tapi sama besar, nyata ya. Jadi kalau bendanya di bawah, bayangannya di atas. Oke, sejauh ini itu aja untuk penentuan sifat bayangan pada cermin cekung. Semoga dapat dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.